Informasi pertama, sebanyak 45 karyawan Sampurna Surabaya menjalani isolasi gelombang kedua dan masih menunggu hasil uji swab PCR. Sementara sebanyak 34 karyawan gelombang pertama telah menerima hasil uji swab PCR dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Hasil uji swab 45 karyawan Sampurna yang diisolasi pada gelombang kedua menurut rencana akan keluar pada hari Minggu ini. Karena baru mendapatkan tambahan alat baru untuk mendeteksi PCR. Sejauh ini ada 34 karyawan dari gelombang pertama yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani perawatan medis serta isolasi di sebuah tempat yang masih dirahasiakan. Jadi yang ada di isolasi itu 91, yang sudah diperiksa 46, kemarin ada positif 34 itu sudah selesai ya. Nah, selisihnya sisanya itu ya. Jadi sisanya itu berapa tadi? Sisanya masih ada 45 yang di sana, karena sebagian itu ternyata sudah dicek di rumah sakit lain. Nah, jadi yang 45 itu yang dilakukan PCR, nanti nggak tahu hasilnya, kalau bisa besok ya besok, kalau besok lusa ya besok lusa. Nah, moga-moga yang 45 itu sedikit yang positif, sehingga yang negatif bisa isolasi di rumah, nunggu PCR kedua, negatif 2 kali kan bisa. Sudah selesai, bukan COVID, negatif 2 kali. Selain itu ada 12 karyawan dari gelombang pertama yang dinyatakan negatif, namun akan kembali diuji swab PCR kedua untuk memastikan tidak terinfeksi COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 Jawa Timur masih melakukan penelusuran terhadap 2 karyawan Sampurna yang meninggal dunia dan positif COVID-19, serta mencari sumber penularan terhadap kedua korban. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini dari temuan kasus adanya puluhan karyawan pabrik rokok Sampurna di Surabaya, Jawa Timur yang positif COVID-19 setelah tes swab PCR akan disampaikan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, apakah hasil tes PCR 45 karyawan pabrik Sampurna sudah keluar siang hari ini? Iya, Radi dan juga saudara, kami masih belum mendapatkan informasi pada pukul berapa rencananya untuk hasil tes swab tersebut akan diumumkan oleh Ketua Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni. Namun yang tadi sempat kami konfirmasi kepada Kepala Humas Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, yang merupakan salah satu lokasi untuk tes swab berlangsung atau tes PCR berlangsung, ini menyatakan bahwa rencananya hal tersebut akan diumumkan hari ini langsung oleh Dr. Joni. Dan sementara itu saudara, ini adalah tes untuk yang gelombang kedua yang juga kemudian rencananya akan disampaikan hari ini. Jadi untuk karyawan dari pabrik PT HM Sampurna yang sebelumnya sudah sempat menjalani serangkaian rapid test atau tes cepat pada beberapa waktu yang lalu, ini kemudian ada 100 orang yang sempat dinyatakan, sekitar 100 orang yang sempat dinyatakan positif. Lalu kemudian dari hasil ini dari tim medis kemudian melakukan tes lanjutan yaitu tes PCR. Ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan dari 100 orang ini kemudian positif dari COVID-19. Hasil sementara yang kami dapatkan, informasi ataupun datanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari jumlah tersebut ada 34 orang yang sempat dinyatakan positif COVID-19. 34 orang ini adalah para peserta tes PCR gelombang pertama, di mana setelah dinyatakan positif COVID-19 ini langsung segera akan disusun bagaimana mekanisme untuk penanganan kesehatan selanjutnya atau bagaimana protokol kesehatan selanjutnya yang nantinya akan diterapkan kepada orang-orang yang sudah dipastikan positif COVID-19 melalui tes PCR gelombang pertama ini. Sementara itu dari hasil gelombang pertama ini, Radi dan juga saudara, ada 12 orang lainnya yang juga sempat dinyatakan negatif. Nah, untuk orang-orang yang hasilnya dinyatakan negatif dari COVID-19 ini, petugas juga akan melakukan tes PCR kedua atau tes lanjutan berikutnya untuk memastikan apakah yang bersangkutan atau ke-12 orang ini betul-betul negatif COVID-19. Dan rencananya untuk tes lanjutan kepada 12 orang ini juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kembali kepada pertanyaan Anda, Radi dan juga saudara, 45 orang yang gelombang kedua kemarin dites, seharusnya kalau tidak hari ini, besok ini akan segera diumumkan bagaimana nantinya atau berapa jumlah orang yang kemudian dinyatakan positif dan bagaimana nantinya mekanisme penanganan yang juga akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun kami mendapatkan informasi dan baru saja kami melihat di
dari Gedung Negara Gerahadi Kota Surabaya ini ada rombongan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur yang langsung bergerak ke Polrestabes Surabaya untuk melihat dan juga sekaligus mengarahkan ada 5 orang pasien positif COVID-19 yang juga merupakan karyawan dari PT HM Sampurna yang rencananya ini juga akan segera dipindahkan dari lokasi rahasia tersebut menuju ke 2 lokasi perawatan medis, yaitu diantaranya adalah Rumah Sakit Menur Surabaya dan juga ke kantor Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Kami masih akan mengkonfirmasi terkait hal ini, Radi. Ya, tentu saja kita berharap 45 karyawan tadi hasilnya negatif. Lalu Kika, karyawan Sampurna ini juga pasti punya keluarga. Apakah tes cepat juga akan dilakukan terhadap keluarga karyawan pabrik Sampurna, PT Sampurna ini yang kemungkinan juga berinteraksi saat mereka pulang ke rumah sebelum diketahui adanya temuan kasus ini? Hal ini yang juga kemarin kami konfirmasi kepada Ketua Kuratif Tim Gugus COVID-19 Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur yang menyatakan saat ini dari sejumlah petugas untuk tim penanganan gugus COVID-19 di Jawa Timur ini adalah fokus kepada tracing terlebih dahulu. Apakah 2 orang karyawannya sebelumnya dinyatakan positif yang juga merupakan awal mula dari membuka kasus yang ada di PT HM Sampurna Kota Surabaya ini memiliki sejumlah interaksi terhadap berbagai pihak. Nah, ini yang menjadi fokus utama terlebih dahulu oleh para petugas, di mana lokasi yang bersangkutan tinggal, seperti apa keluarganya, dan lain sebagainya. Itu yang juga kemudian akan menjadi fokus utama petugas untuk melakukan tracing dalam waktu dekat ini. Demikian, Radi. Ya, singkat saja terakhir Kika, apakah kasus penularan virus corona di PT HM Sampurna ini juga menjadi klaster baru, diputuskan menjadi klaster baru atau tidak? Informasi sementara yang kami dapatkan dari pemerintah Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu, bahwa karena ditemukan adanya informasi bahwa 2 orang yang menjadi awal mula membuka kasus ini mendapatkan sebaran penyakit tersebut bukan dari dalam lingkungan internal pabrik, melainkan dari luar, maka menurut pernyataan dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini beberapa waktu yang lalu, ini menyatakan bahwa ini bukan merupakan klaster baru, melainkan karena 2 orang yang awalnya terkena gejala dari COVID-19 ini mendapatinya dari luar. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Kota Surabaya untuk menyatakan bahwa ini bukanlah klaster baru untuk kasus penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan dari PT HM Sampurna. Demikian, Radi. Baik, kita tunggu tindak lanjutnya di kemudian hari untuk kasus ini. Terima kasih Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur melaporkan.